Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramandika. Saya adalah mahasiswa dari program studi Sistem Informasi Universitas Teknokrat Indonesia, kampusnya Sang Juara. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Implementasi Ragam Dialog. Adapun agenda atau materi yang akan dibahas antara lain, yang pertama ada definisi ragam dialog, yang kedua ada tujuan ragam dialog, ketiga jenis-jenis ragam dialog, selanjutnya ada teknik efektif, studi kasus, tantangan dan solusi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Kita mulai dari definisi ragam dialog. Ragam dialog adalah variasi dalam cara seseorang berkomunikasi dengan orang lain yang dipengaruhi oleh konteks, tujuan, dan audiens. Jadi dalam hal berkomunikasi itu ada banyak cara ya, atau banyak variasi lah yang kita bisa gunakan untuk memulai sebuah komunikasi. Kemudian dipengaruhi oleh konteks. Jadi dalam berkomunikasi itu harus ada konteks, harus ada pembahasan apa yang dikomunikasikan tersebut. Kemudian ada tujuan. Dalam berkomunikasi, kita harus memiliki tujuan. Misalkan tujuannya ini untuk menyelesaikan masalah. Untuk menyelesaikan masalah juga bisa. Untuk bertanya sesuatu. Misalkan menanyakan sebuah alamat nih. Itu juga bisa dijadikan sebuah tujuan dalam berkomunikasi. Dan ada audiens. Audiens ini orang kedua lah, ketika kita sedang berkomunikasi pasti ada orang kedua ya, ada orang kedua, orang ketiga, orang keempat, dan itu bisa disebut sebagai audiens orang kedua, orang ketiga, orang keempat, itu bisa disebut sebagai audiens. Ragam dialog mencakup cara-cara berbeda dalam berinteraksi yang disesuaikan dengan situasi tertentu dan jenis pesan yang ingin disampaikan. Jadi di sini ragam dialog itu mempunyai cara-cara yang berbeda dalam berinteraksi, dan itu tergantung dengan situasi dan jenis pesan yang ingin disampaikan. Contohnya, ketika kita sedang bertatap muka nih ya, itu kan situasinya secara langsung, cara bertatap muka lah. Maka jenis pesan yang paling tepat yaitu adalah secara langsung. Kita ngomong secara langsung nih kepada lawan bicara kita, apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian jika orang tersebut jauh gitu, orang tersebut jauh dari kita, jaraknya jauh dari kita, maka jenis pesan yang paling tepat itu menurut saya adalah secara virtual ya, menggunakan sebuah aplikasi chatting. Itu menurut saya yang paling tepat sih, kalau orang tersebut jaraknya jauh dengan kita. Selanjutnya, tujuan dari ragam dialog. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan cara berkomunikasi dengan konteks, audiens, dan tujuan tertentu dalam percakapan. Intinya, biar komunikasinya itu sesuai lah dengan konteks, dengan audiens, dan juga dengan tujuan. Adapun tujuan lain dari ragam dialog, yang pertama itu untuk menyampaikan informasi. Nah, ini juga bisa digunakan ya untuk memberi informasi kepada orang lain atau berbagi pengetahuan juga bisa, dan lain sebagainya. Terus juga bisa untuk membangun hubungan. Melalui percakapan, orang dapat membangun dan memperkuat hubungan interpersonal antar orang tersebut. Jadi bisa digunakan untuk mempererat hubungan kita dengan orang lain gitu, supaya mungkin bisa jadi lebih akrab, jadi lebih dekat lah pokoknya lah
dan lain sebagainya. Terus juga bisa digunakan untuk memecahkan masalah seperti diskusi. Diskusi dalam bentuk dialog itu biasanya digunakan untuk menemukan solusi terhadap suatu masalah atau tantangan yang sedang didiskusikan tersebut. Oke, kita masuk ke jenis-jenis ragam dialog. Ragam dialog itu punya banyak jenis di bidang-bidang tertentu lah. Ya, pertama ini ada ragam dialog dalam teknologi, dialog dalam sistem berbasis teknologi. Pokoknya semua yang masuk dalam teknologi lah. Kayak sekarang itu yang lagi hits itu AI ya. AI, nah itu juga bisa masuk. Contohnya di sini ada aplikasi chatbots dan asisten virtual. Untuk asisten virtual itu sendiri kayak Google Assistant ya, seperti Google Assistant ya. Kedua aplikasi itu merupakan implementasi dari dialog interaktif yang berbasis teknologi AI. Jadi kedua aplikasi itu basisnya AI ya. Dia udah menggunakan teknologi AI untuk menjalankannya, untuk menjalankan aplikasi tersebut. Dari kedua aplikasi tersebut tadi itu bisa digunakan sebagai sistem bantuan pengguna. Jadi bisa digunakan untuk membantu user-user yang mengalami contohnya masalah teknis, dukungan teknis ya dan lain sebagainya lah. Oke. Selanjutnya di sini ada ragam dialog dalam pendidikan. Ini merupakan penggunaan dialog yang berada di lingkungan pendidikan, lingkungan pelajar. Nah, dan itu terbagi menjadi dua, ada dialog pengajaran dan dialog online. Dialog pengajaran itu contohnya diskusi di kelas, seperti diskusi di kelas. Ini merupakan contoh dari dialog pengajaran. Diskusi di kelas, mungkin siswa bisa mendiskusikan materi yang sedang dibahas, didiskusikan dengan teman sekelas mereka, kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Apabila dari hasil diskusi tadi itu ada yang perlu dipertanyakan, ada yang perlu ditanyain lagi lah menjadi lebih jelas ya. Itu bisa dilakuin di sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya dialog online. Di sini ada forum diskusi dan kelas virtual. Untuk forum diskusi sama seperti diskusi di kelas tadi, yang di atas tadi. Cuman berbedanya di sini secara virtual. Secara virtual. Nah, kita ambil contoh dari pandemi COVID-19 kemarin lah. Kan itu sistem pembelajaran diubah menjadi daring ya. Dan dengan adanya forum diskusi ini, maka bisa mempermudah siswa untuk memulai sebuah diskusi tanpa yang namanya tatap muka, ya. Jadi secara online, secara virtual. Terus untuk kelas virtual ini seperti Zoom Meeting, Zoom Meeting, Google Meet, ya itu termasuk kelas virtual. Pokoknya aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan untuk memulai sebuah pertemuan lah, itu bisa disebut sebagai kelas virtual. Oke, selanjutnya ragam dialog dalam layanan pelanggan. Implementasi dialog dalam layanan pelanggan. Customer service yang biasanya melayani berbagai keluhan-keluhan dari pelanggan atau mungkin pelanggan yang terkena masalah-masalah teknis. Itu nanti ada yang namanya customer service, di mana pelanggan bisa menghubungi customer service tersebut untuk meminta sebuah bantuan. Kemudian ada dialog berbasis telepon ya. Ini masih dalam pembahasan ragam dialog dalam layanan pelanggan tadi ya. Di sini itu bisa diimplementasikan dalam dialog berbasis telepon, contohnya kayak script dan teknik-teknik komunikasi lainnya ya.
Ya, nanti mungkin customer atau pelanggan bisa menghubungi nomor tertentu untuk bisa berbicara dengan layanan pelanggan ini, customer service ini ya, untuk berbicara mengenai masalah-masalah teknis atau pokoknya tentang masalah-masalah teknis lah yang dialami oleh pengguna. Oke, selanjutnya ada dialog berbasis teks. Ini chat langsung dan email-email lah. Chat langsungnya itu bisa berupa ya chat langsung. Contoh dari aplikasinya itu WhatsApp ya, mungkin WhatsApp. Jadi pelanggan bisa mengirim pesan kepada customer service itu secara langsung, ya, di mana nanti customer service-nya itu akan merespon dan biasanya akan memberikan jawaban secara cepat. Dan email-email bisa dalam bentuk chat dan juga bisa dalam bentuk email. Nah, untuk contoh dari email ini dari website deh. Website itu kan kebanyakan jika kita ingin mengaksesnya diperlukan ya namanya itu registrasi ya atau pendaftaran di website tersebut, dan biasanya registrasinya itu menggunakan email ini. Nah, kita registrasi, kita masukin email. Biasanya saat proses registrasi tersebut diperlukan yang namanya kode OTP, dan kode OTP itu dikirimkan ke kotak masuk dari email kita. Itu nanti kita bisa cek kodenya berapa, nanti kita copy paste ya, kita pastein di website tersebut dan berhasil deh pendaftaran kita. Ya, itu juga bisa disebut sebagai ragam dialog. Oke, selanjutnya ada dialog dalam media sosial. Nah, ini strategi lah, kayak engagement dan interaksi kampanye sosial. Pokoknya bisa digunakan untuk sebagai strategi ya. Strategi pemasaran juga bisa sih sebenarnya sih. Oke, pertama di sini ada engagement dan interaksi menanggapi komentar dan pesan. Nah, misalkan nih, kita memposting sesuatu di media sosial. Nah, jika postingan tersebut rame atau banyak yang lihat, pasti ada yang berkomentar. Dan komentar itu bisa kita tanggepin, bisa kita respon, bisa kita reply, bisa kita bisa kita tanggepin, kita bales, intinya begitu. Dan balesnya itu dengan pesan ya, dengan pesan. Oke, selanjutnya di sini ada kampanye sosial. Kampanye sosial ini dialog yang mendorong user atau pengguna untuk berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Kita ambil contoh kampanye pilkada deh. Biasanya caleg-caleg yang mengikuti pilkada tersebut akan memposting sebuah poster di media sosialnya, yang dimana di dalam poster itu ada dialog atau kata-kata yang jika dialognya itu baik, maka bisa mendorong user-user dari media sosial tersebut yang melihat postingan tersebut untuk mau ikut berpartisipasi dalam kampanye tersebut. Oke, yang terakhir, dialog dalam bisnis internasional. Ini yang bisnis-bisnis lah, bisnis dalam konteks global, yang artinya itu mendunia. Kita ambil contoh perusahaan Microsoft, itu kan termasuk bisnis juga dan sudah internasional. Di dalam bisnis, di dalam perusahaan itu ada yang namanya lingkungan budaya, ada yang namanya lingkungan budaya perusahaan. Di sini ada penyesuaian budaya, adaptasi dialog untuk audiens internasional. Jadi dialog yang diadaptasikan itu
harus sesuai dengan budaya yang dimiliki dalam bisnis tersebut. Nah, tujuannya untuk membuat audiens internasional, untuk memudahkan audiens internasional ini nanti. Selanjutnya ada bahasa dan etika, memahami perbedaan budaya dalam komunikasi. Ya, dalam komunikasi itu dalam sebuah komunikasi pasti ada yang namanya perbedaan budaya. Misalkan si A budayanya lebih condong ke bahasanya, kemudian ada B, ya, kemudian ada si B yang di mana budayanya ini lebih condong ke etikanya. Jadi kita harus bisa bisa memahami perbedaan-perbedaan cara budaya mereka dalam memulai sebuah komunikasi. Dan selanjutnya ada teknik efektif implementasi ragam dialog. Yang pertama dengan cara adaptasi konten, di mana kontennya ini disesuaikan. Yang namanya konten itu pasti ada pesan-pesannya. Nah, nantinya pesan-pesan ini disesuaikan lah untuk audiens-audiens yang berbeda. Karena nggak semua audiens itu sama, pasti beda-beda. Pasti beda-beda lah. Nanti pesannya disesuaikan aja untuk audiens yang berbeda tersebut. Selanjutnya, penggunaan teknologi. Ini bisa dijadikan untuk sebagai tools untuk meningkatkan dialog seperti sistem manajemen komunikasi. Ya. Seperti di perusahaan. Nah, jika perusahaan menggunakan sistem manajemen komunikasi yang berbasis teknologi, nantinya hal tersebut akan bisa meningkatkan sistem tersebut menjadi lebih efisien, menjadi jauh lebih baik lah. Oke, lanjut. Studi kasus. Studi kasus ini contoh-contoh nyata implementasi ragam dialog. Yang pertama ada studi kasus teknologi, kayak implementasi chatbot di perusahaan besar. Nah, biasanya perusahaan-perusahaan besar itu menggunakan chatbot ini sebagai yang tadi itu untuk customer service. Jadi menggunakan chatbotnya itu disesuaikan dengan pengguna, misalkan disesuaikan dengan masalah-masalah teknis dari pengguna. Biasanya perusahaan-perusahaan besar itu mengimplementasikan chatbot ini. Tujuannya apa? Supaya lebih efisien dan juga lebih cepat. Tuh. Selanjutnya, studi kasus pendidikan. Ini bisa dijadikan sebagai penggunaan platform learning di universitas. Sebenarnya nggak cuma di universitas doang sih, di sekolah dasar, di sekolah menengah juga bisa ya. Jadi bisa di learning ini bisa dijadikan sebagai platform untuk kegiatan belajar mengajar untuk media belajar di universitas, sekolah dasar, sekolah menengah tersebut. Tantangan dan solusi, masalah umum dan cara mengatasinya. Tantangannya di sini ada kesulitan dalam adaptasi dan perbedaan budaya. Maksudnya gimana? Kesulitan dalam adaptasi. Jika ada user awam yang baru mengenal teknologi. Kan teknologi itu juga termasuk ke dalam ragam dialog ya. Karena ada jenis-jenis yang tadi, jika orang awam tersebut baru pertama kali mengenal hal seperti itu, biasanya dia akan kesulitan untuk beradaptasi dengan hal yang baru tersebut. Dan juga ada perbedaan budaya. Jadi jika budaya pengguna ini berbeda ya dengan budaya pengguna itu, maka hal itu bisa menyebabkan ya susah untuk
sama seperti yang pertama tadi, susah untuk beradaptasi. Untuk solusi yang bisa diberikan, yang pertama adalah pelatihan ya. Adaptasi ulang supaya kita bisa terbiasa dalam menggunakan ragam-ragam dialog dan teknologi-teknologi tersebut. Kedua, penyesuaian teknologi. Teknologi ini bisa kita sesuaikan dengan kemauan kita, dengan kitanya sendiri, dengan budaya kita sendiri. Adapun solusi lain yaitu adalah feedback pengguna atau umpan balik. Umpan balik bisa berupa saran atau kritik. Jadi jika kita menggunakan sebuah aplikasi, kita harus yang namanya itu mengirimkan umpan balik kepada pengembang dari aplikasi tersebut. Tujuannya supaya apa? Supaya nantinya developer aplikasi bisa mengetahui apa saja yang perlu ditingkatkan dalam aplikasinya. Misalkan aplikasi ini implementasi ragam dialognya kurang sesuai dengan budaya dari user atau pengguna aplikasi tersebut. Mana nanti developer mungkin akan berusaha untuk mengimplementasikannya lebih baik lagi. Jadi aplikasi tersebut nantinya bisa sesuai lah dengan kebudayaan dari usernya. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Di sini ringkasannya yaitu pentingnya pemahaman ragam dialog di berbagai bidang. Jadi ragam dialog ini penting bener ya. Penting untuk kita pahamin, penting untuk kita analisis, penting untuk kita bedah, dan sebagainya. Dan ragam dialog ini juga itu sangat penting untuk diimplementasikan di berbagai bidang. Contohnya kayak bidang teknologi, bidang pendidikan, bidang bisnis, bidang ya, dan lain sebagainya lah. Oke, dan jika implementasinya itu bagus, maka akan menghasilkan dampak positif terhadap komunikasi dan interaksi yang sedang berlangsung. Oke, mungkin sekian dari saya. Semoga video ini dapat menambah wawasan bagi audiens yang sedang menonton video ini, dan terutama untuk diri saya sendiri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.